Halo guys, jumpa lagi bersama Lavan 9 Engineering. Episode kali ini saya akan bahas lagi tentang Mio ya. Nah, Mio ini jadi saya dapat Mio rusak, Mio mati. Kita tidak melakukan restorasi, melainkan kita bore up ya. Bore up kami di sini konsepnya low budget gitu. Nah, kita maksimalin aja apa yang ada di Mio. Kayak gimana? Yuk kita simak. Yap, konsep low budget. Jadi untuk boring ini saya pakai Seher 585 ya. Merek sehernya juga seher yang pada umumnya, bukan pakai forging, seher biasa. Lalu ini bahan linernya juga biasa. Apalagi ya, ketebalan boringnya ini 1,8 mili ya. Jangan lupa setup deck clearance sesuai bensin yang mau dipakai. Lalu yang kepo sama pelatuknya ini pakai roller apa enggak, ini pelatuknya standar ya guys. Kita coba cek. Sebenarnya bukan cek sih, konfirmasi. Orang saya yang masang. Tuh. Pelatuknya masih pakai orinya. Jadi banyak pakai ori ya, komponen ori di sini. Ya guys, jadi kita masuk ke bagian head. Nah, jadi di Mio 58 ini kan konsepnya saya itu low budget tapi gimana performanya bisa maksimal. Tentu saja untuk di bagian head ini nggak PNP ya. Karena apa? Jadi memang untuk noken A saya maksimalin tuh, saya pol-polin, pakai speknya liftnya tinggi, gitu, durasinya tinggi, alhasil. Nah, jadi mentok tuh si klep saat overlap. Jadi itu yang poin-poin utamanya ya. Kayak gimana detailnya, yuk kita lihat. Memaksimalkan potensi komponen standar Mio ya. Ini masih klep orinya. Terus ya namanya dimaksimalin ya, kita main di noken as gitu ya. Kita lihat kayak apa sih. Nah, tuh. Kira-kira overlapnya kayak gini. Jadi muter-muter sih. Tuh ya, segitu ya. Memaksimalkan potensi komponen standar Mio ya. Ini masih klep orinya. Terus ya namanya dimaksimalin ya, kita main di noken as gitu ya. Kita lihat kayak apa sih. Nah, tuh. Kira-kira overlapnya kayak gini. Jadi muter-muter sih. Tuh ya, segitu ya. Yang kepo sama liftnya tuh segini guys, liftnya guys. Gitu ya. Tuh liftnya. Rahasia yang satu lagi yaitu ada di pair klep ya. Jadi yang satu ini single pair, yang satu ini double pair. Oke. Nah, jadi karena maksimalin ya, kita nggak ganti klep, jadi kita cuma pakai bawaannya aja. Nah, di sini
bagaimana cara menentukannya ya? Kalian kalau misalkan mau 58 nih maksimalin ya, berarti kalian maksimalin dari sini nih, dari noken as ya. Kisi-kisinya yaitu kalian pakai noken as yang durasi gede, liftnya gede gitu ya. Nah, otomatis kan tadinya nih pakai pelatuk standar, desainnya desain noken as nih, cuma ada beberapa artikel yang pakai pelatuk roller itu powernya naik. Nih artikelnya. Bisa lihat dengan mengganti pelatuk aja dari yang standar pakai yang roller, jadi itu naik powernya. Tapi bukan berarti pelatuk roller ini tanpa kekurangan. Nah, seperti yang saya pernah bahas di YouTube ini gitu, ketika pakai pelatuk roller dia itu pakai downgrade. Makanya di sini saya bilang pakai durasinya itu noken as yang gede gitu. Maksudnya yang gede di sini berapa? Pokoknya di atas 270. Supaya apa? Ini kan karena pakai pelatuk roller ini downgrade ya. Jadi downgrade-nya nggak jauh-jauh gitu. Masih dalam hitungan spek si klep standar ini. Oke. Nah, lalu apa aja penyesuaian ketika pakai pelatuk roller ini dari pelatuk standar yang desainnya emang pelatuk standar? Nah, ini yang pertama, kalian itu mapas bagian sini ya. Kelihatan nggak nih? Bagian sini. Ini karena nanti minta tinggi pelatuknya, ini kan standar itu beda ya. Tinggi apa yang nonjok ke klepnya itu segini. Nah, kalau misalkan pakai pelatuk roller jadinya pendek dia, guys. Jadi ini aslinya ini udah saya papas ya. Ini tuh dipapas dulu. Lalu nanti bagian sini nih. Pokoknya ini dah. Nah, ini tuh mentok per klep ini. Nah, kalian harus mapas bagian sini. Gitu ya. Nah, perlu diperhatikan juga ketika kalian pakai spek noken as yang tinggi, durasi gede, itu bukan berarti kalian itu PNP ya, enggak, tapi banyak penyesuaiannya. Yaitu yang pertama dari overlap, dia pasti mentok kayak gini nih contohnya nih. Nah, dari tadi kan kita bicara panjang lebar, biar kalian gak bingung ya. Kita langsung aja lihat gimana sih jadinya ketika ini terpasang di headnya. Oke, yuk simak. Nah, ini udah kepasang ya guys, noken AC. Jadi ini ketika noken AC ini kepasang, ini nggak boleh macet ya. Masuknya harus lancar tuh. Karena kalau macet ini akan bermasalah nih. Nah, masuknya harus ngeplak gitu. Penampakannya kayak gimana sih setelan klepnya? Tuh tipis ya. Tuh kayak gitu. Ini yang sisiin. Lalu yang X-nya itu lebih tipis lagi. Kelihatan nggak? Nah, tuh segitu tipis banget ya kan? Tuh tipis. Celah klepnya berapa? Ini celah klepnya 0,1 ya. Nah, untuk pelatuk rollernya yang nanya pakai merek apaan? Saya nggak pakai yang non merek ya, tapi di sini ada kode 7. Biasanya ini seller bilang pelatuk roller PNP Mio untuk yang kode 7. Nah, diameter rollernya ini dia itu 17 ya. Kenapa saya pakai ini? Karena ini murah. Kalau nggak salah berapa ya? 70.000 deh kalau nggak salah. Nah, dibanding pelatuknya Kawahara atau BRT ya, dia kan mahal tuh, makanya saya pakai yang ini gitu, walaupun ini downgrade ya. Nah, kelemahannya tadi selain apa namanya downgrade, yang kedua yaitu nih drat. Ini kan drat ya, di dalamnya ini ada drat. Nah, ini saya nggak tahu nih nanti awet atau enggak nih, soalnya kan dikit banget nih. Sementara idealnya kan dia itu harusnya masuknya agak banyak gitu, minimal dratnya habis lah segini nih. Tuh, minimal segitulah.
Ya pokoknya gitu deh. Ini nih apa, bagian sini nih nggak tahu saya awet apa enggak nih nanti untuk yang pelatuk roller ini ya, karena emang dikit banget gitu dapatnya.